Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun berada, Bincang Santai Ramadan kembali hadir bersama saya, Vivi Maya Sofianti. Kali ini kita membahas Ramadan mengokohkan iman, menaklukkan dunia dengan Quran. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Mbak Ika Mahardiati, Bendahara Aisyah Bali. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi. Gimana puasanya? Lancar ya? Alhamdulillah lancar, Mbak Vivi. Oke. Yang akan kita bahas ini Mbak Ika mengenai bagaimana cara menaklukkan dunia dengan Quran nih Mbak Ika. Nah, amalan-amalan apa aja yang dianjurkan dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini? Mbak Vivi, Bismillahirrahmanirrahim. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat bulan Ramadan itu banyak sekali ya, Mbak Vivi ya. Karena pada saat bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Muslim di seluruh dunia. Dan caranya itu pertama puasa ya, Mbak Vivi ya. Puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua memperbanyak tilawah Quran, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran kita perbanyak. Kemudian kita juga memperbanyak sedekah pada saat bulan Ramadan. Kemudian kita juga harus bisa menjaga lisan kita pada saat bulan Ramadan. Ya, mungkin itu Mbak. Ya. Terus kita lihat nih di zaman yang sekarang ini Mbak Ika ya, bahwa anak-anak kita, remaja-remaja kita sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Khususnya di bulan Ramadan ini, gimana cara kita sebagai orang tua untuk menggiring anak-anak, mendorong anak-anak untuk bisa mencintai Al-Quran dengan membacanya di bulan Ramadan, walaupun di luar Ramadan itu sendiri. Ada nggak kiat-kiat khusus Mbak Ika? Kalau kiat khusus ya Mbak Vivi, kita memang untuk membaca Al-Quran itu, kita sebagai ibu itu memang harus, kewajiban kita membiasakan anak kita untuk bersahabat dengan Al-Quran ya. Dan mungkin kalau zaman sekarang itu anak-anak memang mungkin lebih menyukai gadget dibanding Al-Quran ya, seperti itu. Tapi kita juga punya tips, kita sebagai ibu walaupun mereka tetap dengan gadgetnya, kita juga bisa kan menghimbau pada mereka untuk membaca. Kalau memang tidak bisa membaca Al-Qurannya kan di HP juga ada ya. Jadi ada aplikasi Al-Quran, jadi kita bisa meminta kepada anak-anak kita untuk membaca Al-Quran di HP gitu. Jadi setiap saat mereka lebih mudah untuk bisa membaca Al-Quran seperti itu. Dan kita harus terus tidak bosan-bosannya mengingatkan pada anak-anak untuk kebiasaan membaca Al-Quran tersebut. Iya. Terus ini nih Mbak Ika, begitu luar biasanya ya isi kandungan Al-Quran itu. Bagaimana caranya merasakan nikmat dari mukjizat Al-Quran itu sendiri Mbak Ika? Untuk bisa merasakan begitu nikmatnya membaca Al-Quran itu, tentu kita tidak hanya membaca ya Mbak. Betul. Kita juga sebagai umat Islam harus bisa mentadaburi isi Al-Quran itu. Selain kita bisa membacanya, kita juga harus bisa mentadaburi isi Al-Quran. Mungkin di sini kita juga untuk bisa mentadaburi isi Al-Quran itu, kita mungkin harus lebih sering datang ke majelis ilmu. Betul. Di sana kan sering ada tadabur Quran seperti itu. Jadi apabila kita sudah bisa mentadaburi Al-Quran, insya Allah itu akan nyampe ke hati kita. Sehingga insya Allah apa yang Al-Quran sudah tercantum di Al-Quran, yang sudah ada di Al-Quran itu akan bisa mewarnai kehidupan kita. Karena kita, di samping kita sudah bisa baca, kita juga menjiwai isi dari Al-Quran. Seperti itu Mbak. Ya, jadi Al-Quran itu anggap sebagai benteng kita ya Mbak Ika ya. Begitu banyaknya problematika di dunia ini Mbak Ika. Jadi kalau misalnya kita memahami isi kandungan Al-Quran, insya Allah kita bisa selalu berada di jalannya Allah ya Mbak Ika ya. Ya. Terus belakangan ini Mbak Ika, mengapa umat Islam mengalami kemunduran di zaman-zaman sekarang ini Mbak Ika? Umat Islam mengalami kemunduran di zaman sekarang ini, salah satu faktornya adalah
kita jauh dari Al-Quran. Seperti itu Mbak Vivi ya. Jadi dengan jauhnya kita dari Al-Quran itu seolah-olah apa ya, jadi tidak ada perasaan kita itu apa ya, dekat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu seperti Allah sampaikan adalah merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Jadi apapun yang ada di Al-Quran itu insya Allah selaras sampai saat ini. Di sana berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti itu kan, ada tentang kesehatan, kemudian banyaklah problema kehidupan yang ada, permasalahan ataupun solusinya di Al-Quran seperti itu. Jadi apabila kita bisa kembali ke Al-Quran, insya Allah Islam itu bisa maju kembali. Itu kita melihat ke belakang ya Mbak Vivi ya. Islam itu kan Masya Allah ya, waktu di zaman dahulu itu memang merupakan umat pemimpin ya, seperti banyak ya tokoh-tokoh Islam di dunia yang muncul, seperti tokoh kesehatan Ibnu Sina mungkin salah satunya. Seperti itu Mbak. Mungkin kalau misalnya kita bisa semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran, hal tersebut pasti bisa muncul lagi. Betul. Seperti zaman dahulu. Betul. Tak kenal maka tak sayang Mbak Ika ya. Artinya kita harus mulai dulu dari diri kita nih. Kita baca, kita pahami, semakin lama semakin cinta jadinya sama Al-Quran. Itu Mbak Ika ya. Terus ada nggak sih kiat-kiat khusus Mbak Ika untuk kita target bahwa dalam 1 bulan Ramadan itu kita bisa hatam 30 juz Mbak Ika? Ya kalau untuk kiat khususnya mungkin ya, kalau kita ingin mencapai 30 juz selesai dalam 1 bulan pada bulan Ramadan, itu memang kita harus mempersiapkannya semua dari awal ya Mbak Vivi. Seperti dulu zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah juga mempersiapkan bulan datangnya bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya Mbak Vivi. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kita pun juga mungkin nanti harus untuk tahun depan mungkin ya, kita harus bisa seperti itu. Jadi mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bulan yang sangat kita tunggu-tunggu ini. Nah, kalau misalnya kita ingin bisa sampai 30 juz di 1 bulan Ramadan, itu berarti 1 bulan kita harus mampu menyelesaikan 1 juz. Seperti itu. Betul. Ya, jadi kita juga harus punya tekad dan semangat untuk bisa menyelesaikan 1 juz di 1 harinya. Walaupun kita memang ada kesibukan ya di bulan Ramadan, tapi kita harus menyiapkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran di setiap harinya. Ya, alhamdulillah kita bisa mencapai 1 juz di 1 hari, tapi paling tidak kita tetap harus sempat di setiap habis sholat mungkin kita harus sempatkan untuk membaca Al-Quran. Betul. Mungkin salah satu itu ya. Sebenarnya sih kalau kita fokus Mbak Ika, 1 juz itu cuma 1 jam sebenarnya. Ya. Sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan kita nih males ya. Itu yang memang harus kita hilangkan. Hilangin ya. Bismillah, kita harus niatkan itu agar bisa hilang hal-hal buruk, sehingga kita bisa semangat untuk menyelesaikan 1 hari itu 1 juz. Ini menarik sekali Mbak Ika kalau saya bisa terjemahkan nih. Anggap seperti kita anak sekolah nih. Kita belajar dalam tahun ajaran 1 tahun nih. Berarti setiap hari kita belajar Al-Quran itu kita baca, kita gali. Nanti pada saat bulan Ramadan istilahnya ujiannya lah gitu kali. Mungkin bisa begitu kali Mbak Ika ya. Kayaknya seneng banget nih sore ini bisa bincang-bincang dengan Mbak Ika. Alhamdulillah. Saya senang juga Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Ika. Demikian bincang santai sore kita pada sore hari ini. Kalau bisa kita simpulkan Mbak Ika, Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang bisa bertahan hingga sekarang dan merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan pernah mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.